sampai ke pelosok dunia. Wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami Sabtu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami Sabtu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu buat kita semua. Kembali lagi di hari Minggu ini. Tanggal berapa yuk hari Minggu ini? Tanggal berapa? Betul sekali, tanggal 24 bulan Mei tahun 2020. Kembali kita dalam ibadah impa, kita akan memuji Tuhan dengan sukacita. Siapa yang bersukacita pada hari ini? Angkat tangan. Ya, adik-adik apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik. Nah, adik-adik, Kak Ica mau ingatkan buat adik-adik untuk kita menyiapkan hati kita menyiapkan diri kita untuk kita bersama-sama memuji siapa? Memuji Tuhan. Nah, adik-adik kalau gitu Kak Ica ajak adik-adik untuk berdiri. Ayo, semua sudah berdiri? Kita angkat satu pujian dengan judul Memuji Tuhan Selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Sekali lagi. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Ya adik-adik, semoga kita harus selalu senantiasa bersukacita ketika kita memuji Tuhan. Nah adik-adik ingat nggak? Minggu lalu ada tugas loh. Tugas yang dikasih sama Kak Tia dan Kak Tres. Siapa yang masih ingat? Hah? Oh iya, betul sekali. Tugasnya adalah ayat hafalan. Adik-adik masih ingat ayat hafalannya dari kitab apa? Ayo, kitab apa yuk? Betul sekali, dari kitab Lukas pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-36. Nah adik-adik, ini ada teman-teman kita loh yang sudah menghafalkannya dan kirim ke kakak Layan. Adik-adik mau dengar?
Adik-adik mau tahu siapa teman-teman kita? Ayo kita lihat bersama. Lukas 6 ayat 36 berbunyi demikian. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin. Hafalan Lukas 6 ayat 36. Bunyinya, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Terima kasih. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ya adik-adik, luar biasa kan teman-teman kita? Tadi ada teman-teman kita dari adik Kanaya, kemudian ada adik Queen Bolung, dan ada satu lagi loh teman-teman kita. Adik-adik tahu nggak? Teman kita ini namanya adik Lili. Adik Lili itu dari GPIB Jemaat di Palu. Jauh sekali ya. Iya adik-adik, kita tepuk tangan buat teman-teman kita yang sangat luar biasa. Nah buat adik-adik yang lain juga, kalau ada tugas hafalan jangan lupa direkam dan di-share ke kakak-kakak lain. Oke? Oke adik-adik, sekarang kita masuk dalam ibadah. Nah, untuk diketahui, pemberita firman kita pada ibadah hari Minggu ini akan dilayani oleh Kak Uti. Ayo kita sama-sama panggil Kak Uti. Hai Kak Uti. Ya, halo. Kak Uti gimana kabarnya? Luar biasa. Ih, pasti luar biasa. Pastinya dong Kak Ica. Kak Ica gimana Kak Ica? Puji Tuhan luar biasa juga. Pasti adik-adik di rumah juga pasti Iya luar dong. biasa dan puji Tuhan sehat. Ya pastinya. Nah Kak Uti, Ya. sudah siap memuji Tuhan? Oh siap dong. Sudah siap. Kalau gitu sekarang kita menyanyi dari Kidung Ceria dengan judul Cinta Akan Yesus. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Cinta akan Yesus harus nyata tiap hari tak henti. Dalam perbuatan, dalam kata, tidak boleh membenci. Ya adik-adik, kita satukan hati kita satukan hati dan pikiran kita mau berdoa. Kakak minta adik-adik ikuti Kak Ica berdoa bersama ya. Ya, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau boleh menyertai kami pada hari ini. Saat ini Tuhan, kami akan beribadah. Untuk itu, Tuhan memberkati kami agar kami boleh beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibadah kami dari awal sampai akhirnya kami serahkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita kembali memuji Tuhan. Memuji Tuhan dari mana Kak Uti? Tunggu dulu Kak. Sebelum kita muji Tuhan, Ya. kita mau dengar nih ada pujian. Oh iya, bener Kak Ica aja hampir lupa loh adik-adik. Pujian loh Kak Ica. Dari siapa Kak Uti? Dari adik Ramona kelas TK. Oh, ini luar biasa. Luar biasa, Ayo adik-adik, adik. kita dengarkan bersama. Praise Him, all you need to do. God is love, God is love. Praise Him, all
adik-adik, kita beri tepuk tangan buat adik Ramona. Luar biasa ya Kak Uti. Wah, bagus banget ya. Bagus banget suaranya. Bahasa Inggris Oh lagi. iya ampun, kalah Kak Ica aja kalah ya ampun. Oke, sekarang kita kembali memuji Tuhan lagi Kak Uti. Dari Kidung Ceria dengan berjudul Tuhan Kau Memanggil Aku. Tuhan Kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu membimbingku, aku siap mendengar. Baiklah adik-adik, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Ya sudah lama ya, Kauti sudah berapa lama ya? Sudah lama. Sudah siapin Alkitabnya? Sudah? Nah, tapi sebelum itu kita ngapain dulu ya? Ya berdoa. Ya. Betul. Sekarang kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Dan pada ibadah saat ini ya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu dan kami juga ingin membaca dan merenungkannya. Kiranya ya Tuhan, Engkau melengkapi kami dan biarkanlah ya Tuhan suara-suara yang ada di samping kiri kanan yang akan mengganggu kami, kiranya Engkau mendiamkan. Agar kami dapat fokus mendengar firman. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Amin. Nah adik-adik, saat ini pemberitaan firman terambil dari kitab Yoel. Yoel itu perjanjian apa ya? Ya, perjanjian lama. Kitab Yoel ayatnya pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayatnya ke-9. Oke, adik-adik udah dapat? Yoel sudah? Sudah. Oke, minta bantu papa mama kalau nggak dapat. Yoel pasal 1 ayat 3 sampai ayatnya ke-9. Yang berbunyi, ceritakanlah tentang itu kepada anak-anak-Mu, dan biarlah anak-anak-Mu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang, pengerit telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Demikianlah pembacaan kita. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukannya. Haleluya. 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 Nah, adik-adik. Wah, kitab Yoel, Nabi Yoel. Kauti apa sih itu nabi? Tapi sebelum kita lebih kenal Nabi Yoel, kakak mau lihat nih di samping kakak nih ada gambar apa nih? Nah, tuh gambar mama papa sama adik-adik lagi apa? Iya benar, lagi baca Alkitab seperti yang Kak Ica bilang tadi. Nah, wah, mendengar mama papa bercerita tentang firman Tuhan. Nah, adik-adik pernah nggak nih? Siapa yang pernah nih sama papa sama mamanya? Nah, kalau yang nggak pernah nggak apa-apa. Kalau seperti sekarang adik-adik pun mendengar kakak layan untuk memberitakan firman Tuhan. Nah,
Nah, sekarang ini adalah Nabi Yoel. Nah, Nabi Yoel yang artinya Tuhan atau Yahweh adalah Allah. Nabi adalah orang yang memiliki tugas untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada orang lain. Nabi Yoel diperintahkan untuk menyampaikan firman Allah kepada umat bangsa Yehuda. Nah, adik-adik sudah tahu kan sekarang berarti kan Nabi Yoel dan nabi pengertiannya itu adalah siapa tadi? Orang yang memiliki tugas untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada orang lain, khususnya pemberitaan kita untuk bangsa Yehuda. Nah, tapi apalagi tadi? Kakak ulang-ulang supaya adik-adik langsung ingat ya. Nabi Yoel diperintahkan untuk apa? Iya, menyampaikan firman Allah kepada umat bangsa siapa? Yehuda. Nah, adik-adik. Nah, ada yang tahu nggak ini? Apa itu ya? Itu apa ya? Oh, tahu ya? Itu belalang. Iya, itu belalang. Nah, adik-adik belalang. Seperti ayatnya yang keberapa tadi? Ayatnya yang keempat. Ada musibah. Nah, musibah. Nah, itu lihat, wah ya Ria, itu adalah wabah. Nah, adik-adik pasti sudah sering dengar nama wabah. Iya, wabah. Nah, pemberitaan kita pada hari ini juga kita mau cerita tentang ada wabah belalang di bangsa Yehuda. Karena oleh sebab itu Nabi Yoel datang untuk memberitakan ke bangsa Yehuda agar bertobat, agar meminta belas kasihan Tuhan supaya Tuhan menghilangkan wabah belalang ini. Bayangin aja kalau nyamuk aja di rumah ya, nyamuk, aduh sudah cepat mama banyak nyamuk, apalagi belalangnya adik-adik. Aduh, Kauti aja takut kalau bisa ada belalang, apalagi dia loncat, Kauti pasti teriak, aduh takut banget. Nah, adik-adik sama, bangsa Yehuda juga lagi dilanda dengan wabah belalang seperti pembacaan Alkitab kita. Nah, adik-adik, seperti pada masa sekarang ini, wabah apa? Iya, wabah corona, wabah COVID-19. Nah, bagaimana caranya kita untuk meminta belas kasihan kepada Tuhan? Iya, kita harus berdoa. Nah, ini ada gambar banyak bencana. Selain wabah ya adik-adik ya, ada bencana apa itu? Wah, banjir, ada gunung meletus, ada gempa bumi, tebelah tanahnya adik-adik, ada puting beliung, ngeri banget ya adik-adik ya. Ada apa tuh lagi tuh? Padang gurun, ya ada kebakaran hutan. Nah, seperti kita yang di Kalimantan ini, sering tuh kebakaran hutan. Nah, adik-adik, bagaimana ya supaya kita untuk meminta kepada Tuhan supaya Tuhan jangan kasih kami ya Tuhan musibah ini ya Tuhan, bencana ini ya Tuhan. Gimana? Iya, berdoa. Kita harus berdoa. Berdoanya bukan cuma satu kali atau Kauti saya sudah berdoa tapi Tuhan masih tetap aja ada corona. Ya, kan kita harus rajin terus-terus, bukan 1-2 kali. Kalau mau belajar gimana? Belajar memangnya cuma 1 kali baca terus hafal? Enggak kan? Harus berulang-ulang sampai kita hafal. Sama sepertinya kita meminta kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan sikap yang benar. Nah, nanti berdoanya sambil aku mau tidur, berdoa tiduran, kan? Tiduran habis itu apa? Ya, ndak amin ya. Ketiduran sampai besok aminnya. Nah, tidak boleh, harus kita berdoa yang sikap yang benar ya. Adik-adik, nah seperti ini kita harus mendengar juga nasihat kepada orang tua ya. Nasihat orang tua kalau dibilang jangan ini ya keluar ya, tapi keluar ke rumah, mama mau ke warung. Nah, banyak alasan walaupun cuma di rumah atau enggak dikasih tahu sama orang tua pakai masker. Aduh mah enggak bisa mah, sesak mah, hidungku enggak bisa bernapas. Nah, banyak sekali balasannya. Tapi di hari ini kita harus mendengar mengikuti perintah yang ada di Alkitab. Kita harus mendengar nasihat orang tua adik-adik ya. Nah, ini beberapa nasihat lagi adik-adik. Nah, ada apa? Ada ya kita harus berdoa sebelum makan, kemudian kita harus berdoa sebelum tidur. Nah, adik-adik, terus apalagi? Belajar, sayang sama papa mama. Nah, sayang sama adik. Jangan mainannya adik diambil baru mama itu mainanku
mengangguk, jangan ya. Kita harus mendengar nasihat orang tua. Dan adik-adik ada gambar yang satu tuh, Kak Uti agak sedih sih, soalnya ada gereja, banyak anak-anak. Nah, walaupun saat ini kita cuma di rumah saja, kita tetap bersekutu ya sama Tuhan ya. Kita harus seperti bangsa Yehuda yang meminta belas kasihan Tuhan agar apa adik-adik? Agar Tuhan melenyapkan wabah belalang. Nah, Tuhan juga melenyapkan apa? Corona. Nah, habis itu kita bisa datang ke gereja ya adik-adik. Nah, adik-adik, seperti tadi kita harus apa? Tadi gambar pertama di awal, iya, kita mendengar cerita dari mama papa, dari kakak layan. Nah, ini gambarnya apa nih? Nah, iya, kita harus bercerita juga sama teman kita. Teman-teman kita, ini loh ada cerita firman Tuhan loh, bagus loh tentang Nabi Yoel. Kamu tahu nggak Nabi itu siapa? Nah, kayak gitu adik-adik. Nah, seperti apa? Yoel diperintahkan siapa tadi? Diperintahkan Tuhan. Nah, untuk memberitahukan kepada bangsa Yehuda. Nah, seperti gambar ini adik-adik juga harus memberitakan, menceritakan lagi apa yang adik-adik sudah dengar. Seperti bangsa Yehuda menceritakan lagi bagaimana waktu itu ada wabah, musibah belalang. Nah, jadi bangsa Yehuda itu disuruh bercerita lagi kepada teman-temannya mereka, supaya mereka apa? Supaya mereka mengingat apa? Kuasa Tuhan. Nah, kuasa Tuhan yang memulihkan. Nah, sama adik-adik, nanti adik-adik kalau sudah ini semua berlalu, adik-adik harus ceritakan, wah waktu itu ada wabah corona. Nah, bagaimana caranya? Iya, saya selalu berdoa seperti pesannya Tuhan melalui Nabi Yoel. Nah, untuk selalu mengingat Tuhan. Nah, adik-adik, kita harus ingat ya pesan-pesan yang sudah kakak sampaikan tadi. Nah, adik-adik harus dengar dan adik-adik apa? Rajin berdoa untuk saat ini juga. Ya adik-adik, amin. Kakak maju mundur ya. Iya adik-adik, ini soalnya kakak mau kasih lihat ada ayat hafalan. Nah, ada ayat hafalan seperti tadi Kak Ica bilang ya, bagus kan ya teman-temannya semua ini dikasih lihat. Nah, sekarang adik-adik lihat nih ada ayat hafalan. Untuk anak kecil 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Nah, itu untuk anak kelas kecil ya. Kemudian anak kelas tanggung, Yeremia 29 ayat yang ke-7. Bunyinya, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah adik-adik, itulah ayat hafalan ya adik-adik. Yang adik-adik kalau sudah hafal, adik-adik langsung kirim ke kakak layan. Siapa aja yang adik-adik ingat kakak layannya langsung kirim. Nah, minggu depan nanti kakak tayangin ya. Kita akan merespon firman Tuhan kita dari Kidung Ceria 267. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakat, bersekutu dengan umatnya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Nah, siapa yang berpegang hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa kepada Tuhan ya.
Ayo, sudah? Ya, pastikan kiri kanan tidak ada yang mengganggu karena kita mau berbicara kepada Tuhan. Ya, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar. Terima kasih ya Tuhan karena kami selalu diajarkan untuk mendengarkan nasihat orang tua, untuk berdoa kepada Tuhan agar minta belas kasihan, agar supaya musibah-musibah atau bencana-bencana tidak ada. Dan terlebih khusus ya Tuhan, kami memberitakan kepada orang lain, teman-teman kami tentang cerita-Mu, pemberitaan firman-Mu ya Tuhan. Apalagi mengingat kondisi saat ini di mana kami harus bergumul dengan ancaman virus. Tetapi tidak sedikit pun mengurangi semangat kami anak-anak-Mu datang kepadamu. Dan tetap mengerjakan panggilan kami sebagai gereja-Mu untuk mewartakan karya keselamatan-Mu bagi sesama. Biarlah kami selalu mendoakan dan menunjukkan kasih bagi sesama, utamanya bagi bangsa kami yang berjuang di masa COVID ini. Mereka yang kesulitan ekonomi, agar kami yang berkecukupan dapat saling membantu. Bagi para pasien COVID yang berjuang dengan pergumulan sakitnya, Tuhan menolong mereka. Tuhan memberkati perawatan yang diberikan tim para medis, dokter, dan berbagai obat-obatannya. Tuhan memulihkan mereka. Kami berdoa bagi orang-orang yang berduka ditinggal orang terkasih karena COVID. Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Kami juga ya Tuhan ingin mendoakan untuk gereja GPIB Shalom di mana tempat kami bergereja. Kiranya Engkau memberkati pendeta yang ada, majelis yang ada, dan juga ya Tuhan orang kantor gereja. Di masa-masa pandemi ini ya Tuhan, Kau mampukan mereka untuk dapat memberikan pelayanan-Mu yang terbaik. Tuhan, kami ingin mendoakan untuk kota Balikpapan kami, kiranya Engkau mau menjaga, memberikan hikmat, kebijaksanaan bagi para pemerintah, dan kiranya ya Tuhan, masa pandemi ini kami masyarakat di kota Balikpapan dapat merasakan kasih-Mu, yang mana ya Tuhan daripada-Mu juga melalui mereka para pemimpin. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk mama papa, oma opa, om tante, adik kakak, dimanapun berada ya Tuhan, berikanlah mereka kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Sertailah mereka ya Tuhan, jauhkanlah mereka ya Tuhan dari mara bahaya maut sekalipun. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, anak-anak-Mu, sekeluarga dalam tangan-Mu. Tuhan jaga dan lindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, baiklah adik-adik, sekarang saatnya kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Nah, adik-adik nanti akan dibantu oleh mama papa mengumpulkan persembahannya, dan persembahan yang sudah adik-adik berikan akan disetor ke kantor gereja. Ya, adik-adik, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, sambil kita memberi persembahan kita kepada Tuhan, kita akan menyanyi dengan lagu Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apalahku yang kanan. Ya, baiklah adik-adik, sekarang kita berdoa. Kakak ajak adik-adik untuk berdiri. Sudah berdiri semua?
Oke, sekarang kita satukan tangan kita lipat, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu karena atas kasih dan penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami kepadamu, kami telah memberikan persembahan. Untuk itu ya Bapa, persembahan yang telah terkumpulkan ini agar boleh menjadi berkat, agar boleh menjadi pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita kembali panggil Kak Uti. Kak Uti! Hai! Dan ketawa lu. Kak Uti semangat sekali. Harus semangat Iya, dong. benar, Ya. kita kalau mau muji Tuhan kita harus semangat. Ya, adik-adik, kita kembali memuji Tuhan dengan judul lagu Kita Harus Membawa Berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita kita harus menutup ibadah kita ini dengan doa. Kita berdoa. Ya Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk persekutuan-Mu yang boleh terjadi pada pagi hari ini. Berkati kami anak-anak-Mu supaya selalu memuliakan nama-Mu, kini dan selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, selesailah ibadah kita Kak Ica. Selamat hari Minggu Kak Selamat Uti. hari Minggu Kak Ica. Tuhan Yesus memberkati Iya, kita semua. Ada tuh lagunya. Selesailah impak kita, mari kita pulang. Tunggu, kan pulang Kak. Iya. Aduh. Jadi selesailah impak kita, mari kita makan. Bye bye. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Ya adik-adik, jangan lupa ya, kita harus Semangat impak, harus tetap semangat ya. Kita Tetap harus juga selalu rajin belajar walaupun kita di rumah. aja. Jangan lupa jaga kebersihan dan jaga kesehatan. kesehatan. Dan jangan lupa Kak Uti, kita harus selalu apa? berdoa. Oke, Dadah. sampai jumpa minggu depan.